Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita lanjutkan mata kuliah kita tentang pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa pemrograman Java. Untuk Java yang ketiga, yaitu input data. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan topiknya. Yang pertama tujuan ya. Nah, apa tujuannya pada topik ketiga ini? Yang diharapkan kalian sebagai mahasiswa dapat memahami perintah untuk menginput data dari keyboard. Nah, ya, jadi kita sudah belajar perintah output, yaitu sistem .out, .print atau print line ya, itu outputnya. Nah, untuk inputnya pada Java menggunakan Eclipse ini adalah kita harus menggunakan yang namanya kelas input. Ya, apa saja nanti kelas-kelas input pada Java akan kita pelajari. Yang kedua adalah mahasiswa dapat membedakan penggunaan perintah penginputan dari keyboard. Ya, nanti ada 3 jenis, tiga-tiganya kalian sudah pahami, sudah bisa menggunakannya, jadi kalian akan tahu di mana perbedaannya. Nah, apa saja perintah input? Perintah input dari keyboard dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan menggunakan kelas scanner, ya. Yang kedua kelas buffer reader, yang ketiga kelas GUI atau J option pane, ya. Kelas scanner, buffer reader, dan J option pane. Nah, apa perbedaan antara scanner, buffer reader, dan J option pane atau GUI tadi? Untuk scanner, ketika ada perhitungan matematika, maka ini bisa langsung digunakan, tidak perlu dikonversikan lagi, ya, bisa langsung digunakan. Nah, ini bisa langsung dihitung. Yang kedua, untuk input stream reader atau buffer reader, ini perlu dikonversi terlebih dahulu variabel yang digunakan dalam perhitungan matematika. Sedangkan J option pane ini merupakan paket dari Java Swing, digunakan untuk input dan output berbasis quick swing. Nah, jadi ini juga bisa langsung digunakan variabelnya. Nah, itu dia 3 jenis kelas input. Nah, yang pertama nih dia selanjutnya jenis input data. Jenis input data yang pertama itu adalah menggunakan kelas scanner, ya, kelas scanner. Nah, jadi deklarasi umum untuk dapat menggunakan kelas scanner sebagai input data adalah sebagai berikut. Deklarasi dulu dia variabel sebagai scanner, lalu apa nama variabel inputnya, sama dengan new spasi scanner, buka kurung system.in, tutup kurung titik koma. Var input itu adalah suatu variabel bertipe scanner. New scanner ini menciptakan suatu objek bertipe scanner. Jadi scanner itu untuk menginput. Kelas scanner berada pada paket java.util. Maka harus menginput terlebih dahulu pada baris sebelum deklarasi scanner dengan sintaks import spasi java util.scanner. Oke ya. Lalu metode-metode untuk objek scanner ini maksudnya adalah kalau kita mau buat inputnya itu sebagai dengan jenis tipe data yang berbeda, kita harus menggunakan bisa next byte kalau dia angka bertipe byte, next sort untuk tipe sort, long, float. Nah, kalau untuk string ya bisa menggunakan atau karakter string ini next, membaca suatu string namun yang berakhir dengan karakter spasi. Kalau next line berakhir dengan enter. Oke. Nah, kita langsung aja dulu mempraktekannya. Yang pertama kelas scanner, kita buat project baru, file. New Java project. Kita kan dia kita menggunakan kelas scanner. Ya, kelas scanner saja dulu. Finish. Lalu ini kita buat lagi tadi project, sekarang package ya. Package next. Kita buat aja di sini dia input ya. Input data. Finish. Ctrl N lagi. Kita gunakan kelasnya
Next, jangan lupa aktifkan publish static void. Namanya kita buat adalah contoh. Ya. Kalau sudah kita finishkan, iya, maka sudah jadilah dia nih. Untuk contoh input data, contoh. Nah, di sini kita aktifkan dulu importnya, yaitu import spasi java titik scanner, java titik util titik scanner ya, util titik util titik scanner. Nah, ini dia. Import java util titik scanner. Itu dulu kita aktifkan. Kalau sudah, maka kita masuklah ke programnya dengan deklarasi variabelnya. Oke. Bisa kita gunakan ya, di sini kita ketikkannya sebagai bentuk sintaksnya tadi ya. Scanner nama variabelnya adalah ya. Scanner variabelnya adalah kita buat aja dia input, var input aja nggak apa-apa, var input sama dengan new scanner buka kurung system titik in titik koma. Oke ya. Nah, sudah enter. Lalu ini masih mendeklarasikan variabelnya, berarti nama variabelnya adalah variabel input. Lalu sekarang kita akan menggunakannya. Tentu kalau menggunakannya kita harus ya membuatlah keterangannya. Misalnya seperti ini, masukkan nama mahasiswa. Ya, misalnya kita buat saja system out titik out titik print line ganda, masukkan nama mahasiswa. Oke. Titik koma. Lalu kita gunakan. Nah, itu kan ini keterangannya, masukkan nama mahasiswa, maka harus ada penampung dia untuk input tadi. Nama mahasiswa itu di mana dia nanti dimasukkan, diketikkan, diinputkan dalam variabel input. Maka cara menggunakannya adalah kita gunakan variabel scanner tadi. Variabelnya itu adalah ini dia. Tadi kan ini namanya ada di sini, baca ya. Di sini namanya tadi var input. Nah, ini karena dia tipe datanya adalah yang mau diketikkan string, maka kita buatlah string kan nama itu kan string tipe datanya ya, huruf besar ya, string. Lalu kita gunakan variabel input, var input sama dengan var input string nama. Ini nama untuk menampungnya ya, ini untuk nama menampungnya dulu. String nama, kita buat aja nama ini adalah variabel untuk menampung si nama menggunakan si variabel var input itu variabel scannernya, titik. Nah, inilah tadi metode-metode yang kita telah pelajari. Karena yang mau kita input adalah tipe data string, maka kita boleh menggunakan next line, next ya. Nah, ini tipe data atau metode yang ada pada scannernya. Next line. Nah, ini variabel nama untuk variabel penginputan di sini menggunakan variabel inputnya, variabel scannernya. Oke, kalau sudah, maka kita masukkan satu lagi untuk yang bertipe berbeda, yaitu nilai system titik out titik print line. Nah, kita masukkan
nilai post-test. Nilai post-testnya. Nah, ini kan angka, ya kan? Nah, karena ini angka, ya, yang mau dimasukkan ini post-test itu kan nilai angka, maka di sini kita boleh buat byte, angka ya kan, byte, nilai, nama variabelnya sama dengan tetap menggunakan si var input variabel scanner, titik, namun metodenya kita menggunakan next byte, ya, next byte, karena di angka. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba jalankan. Ctrl F11 ya. Ctrl F11. Kita lihat. Penggunaan scanner, oke kan? Nah, nanti di mana muncul? Munculnya di bagian konsol ya. Masukkan nama mahasiswa. Oke, kita tambahkan dulu ini, kasih jarak ya. Titik 2. Lalu kita jalankan lagi, Ctrl F11, oke kan? Masukkan nama mahasiswa, sebagai contoh kita tadi adalah Agustian. Bawah dia ya, apa? Masukkan nilai post-test, nilai post-testnya misalnya 80. Supaya dia di samping, bagaimana? Ini hilangkan print line-nya. Print line ganti jadi print. Jalankan lagi, Ctrl F11, biar dia pas di samping. Oke, jadi Agustian 80. Oke. Nah, inilah untuk input data. Ketika kita menginput, maka kita harus menggunakan kelas scanner untuk menampungnya di dalam Java supaya bisa dia diingat sebagai input. Oke. Itu ya. Itu untuk scanner. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, jadi ini dia metodenya next line. Baca aja di bahannya. Kalau dia next line itu adalah membaca sebaris teks suatu string berakhir dengan enter. Kalau next saja bisa juga yang berakhir dengan karakter spasi, kan gitu dia. Kalau dia next byte, membaca suatu integer bertipe byte. Di sini kan dia byte. Ini variabel penampung dari keterangan yang kita buat, tapi harus menggunakan scanner, maka kita gunakan variabel input scannernya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke kelas yang kedua, itu menggunakan buffer reader. Ini buffer reader. Buffer reader yang bedanya ini bagaimana? Bedanya hanya di importnya saja. Kita harus tambahkan import-importnya. Lalu kita ketikkan programnya sebagai berikut. Oke, kita buat lagi dulu. Kita tambahkan kelas saja ya. Ini contoh, ini dari paket. Kita Ctrl N saja. Kita pilih kelas, sekarang kita masuk ke kelas buffer reader. Buffer aja ya. Buffer ini aktifkan. Finish. Oke, dia yang baru ya. Nah, di buffer reader kita harus masukkan di sini importnya. Ini masalah importnya yang perlu kita gunakan. Nah, ya. Jadi import ini harus kita masukkan, atau boleh dengan cara satu aja kita gunakan. 3 perintah ini bisa digantikan dengan satu perintah ini karena sama-sama Java I/O. Ya, Ctrl C, kita masukkan ke program Java-nya, Eclipse-nya ya. Oke. Lalu untuk programnya juga langsung saja kita gunakan di sini. Ya, ini cara penulisannya buffer reader. Ya, sampai di sini. Ctrl C. Ya, di sini kita buat Ctrl C. Oke. Masukkan nama siswa. Oke. Nah, ini dia untuk buffer reader. Kelasnya dulu kita deklarasikan, lalu deklarasi cara penggunaan buffer readernya di sini. Lalu kita deklarasikan variabel untuk namanya karena kita mau mengetikkan nama, string nama, ya. Lalu di sini nama, nah nama buffer readernya kita deklarasikan sebagai data masuk, ini ya, data masuk. Nah, sama seperti scanner tadi, variabelnya var input, tapi itu sudah variabel buffer reader, yang tadi variabel scanner. Nah, harus kita gunakan ini variabel biasanya.
lalu ini variabel buffer readernya, lalu readline. Readline itu sama seperti next line pada scanner, ya. Oke. Kalau sudah, kita coba jalankan aja Ctrl F11 kembali dengan menggunakan buffer reader. Oke. Maka sama caranya. Munculnya pun sama. Masukkan nama mahasiswa. Iya. Terima kasih, selamat belajar Java, Agustian. Ini dia tambahannya. Ada terima kasihnya. Sukses selalu ya. Nah, ini untuk buffer readernya. Jadi kita yang menjadi perhatian penting di sini, importnya dulu harus dibuat, lalu penulisan deklarasi buffer readernya seperti ini. Oke. Nah, itu untuk buffer reader. Lalu kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu, ini penjelasan masih buffer reader ya, banyak penjelasannya bisa diperhatikan, tapi intinya begitulah cara membuat programnya. Yang ketiga menggunakan JOptionPaint ya, JOptionPaint. Nah, ini kelas JOptionPaint berbeda lagi dia, yang perlu kita buat importnya. Nah, importnya itu menggunakan import Java Switch JOptionPaint. Oke. Nah, di sini abang buat lagi yang ketiga. Ctrl N saja, tandai dulu paketnya. Kita pilih kelasnya. Jadi boleh dia satu project, satu package, banyak kelas ya. Kelasnya itu yang membedakan. Oke, misalnya ini kita buat dia JOptionPaint. JOptionPaint, singkat aja. JOption ya. Kalau sudah finish, nah kita masukkanlah di sini importnya, karena kita menggunakan JOptionPaint, kita masukkan di sini Ctrl V, iya, import Java Switch JOptionPaint. Maka kita masukkanlah programnya. Programnya dimulai dari bawah static void ini, berarti dari sini dia. Oke, sampai di sini. Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke ya. String nama sama dia, nama variabelnya untuk JOptionPaint, namanya diisi, masukkan nama, maka ditampilkan. Nah, singkat ya, lebih singkat dia. Nah, nanti ini dalam bentuk kotak dialog, ada kotak isian, di situ dia akan langsung bisa ditampilkan pada konsol. Oke, kita coba jalankan. Ctrl F11, kalau sudah kita okekan, lihat nanti akan muncul. Nah, muncul dia kotak dialognya ini, inputnya. Ya, ini dia ya. Nah, ketika kita ketikkan di sini misalnya nama mahasiswanya Agustian, oke, maka yang muncul nanti selamat belajar Agustian, sukses selalu, bisa dia muncul pesannya. Nah, ini dia. Ya, ini dengan menggunakan JOptionPaint. Oke. Nah, itulah dia input datanya menggunakan Eclipse Java. Ada 3 kelas, yang mana menurut kalian yang kalian suka menggunakannya. Scanner lebih mudah kan gitu kan, lebih simple. Tapi kalau JOptionPaint lebih menarik tampilannya, karena bisa kita manipulasi. Misalnya kita bisa saja menampilkannya pada konsol, out print line. Nah, misalnya yang kita tampilkan si nama. Nah, ya, bisa diisi dulu dia, nanti ditampilkan pada konsol. Coba kita jalankan. Nah, kita okekan. Nah, masukkan nama tetap, namanya misalnya adalah Marsanda. Oke, kalau sudah okekan, muncul lagi dulu selamat belajar Java Marsanda. Ketika kita okekan, maka muncul di sini Marsanda. Nah, kita tambahkan misalnya halo Marsanda kan gitu ya. Halo. Oke, kita jalankan lagi. Nah, bisa dikombinasikan dengan program-program lainnya. Di input dulu. Ini Melissa
Melissa, oke. Setelah belajar, oke. Halo Melissa, oke, muncul ya di sini ya. Nah, itu dia 3 jenis kelas untuk input data melalui keyboard dalam Eclipse Java. Nah, ini semua sudah ada. Contohnya juga sudah di video, sudah Abang buat dengan 3 contoh. Ini dengan menggunakan kelas scanner. Ya, kelas scanner kita menginput. Yang ini menggunakan buffer reader. Ya, buffer reader. Nah, yang ini menggunakan JOptionPane. Nah, ketiga kelas ini bisa kita gunakan masing-masing untuk melakukan proses input data dari keyboard. Ini dulu ya topik video untuk Java 3. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian semua adik-adik. Selamat pagi semuanya.